Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Eh, dengan NIM 3 digit terakhir saya 029. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah CAD/CAM dengan dosen pengampu Rofik Rofik serta Ibu Mega Rini Hersa Putri. Untuk di videonya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul bagian laser serta engraving dengan integrasi mesin CNC dan software Corel Laser. Sebelum kita masuk ke praktiknya, alangkah baiknya kita belajar tentang definisi dan fungsi laser dan engraving itu sendiri menggunakan Corel Laser. Kita lanjut. Nah, sebenarnya apa sih itu laser? Laser sendiri adalah kalimat, susunan kalimat yang pada dasarnya adalah singkatan dari bahasa Inggris yaitu Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation. Jadi sinar cahaya yang terkonsentrasi dan koheren yang dihasilkan melalui proses stimulasi emisi foton pada medium yang aktif. Untuk sifat sinar laser sendiri adalah monokromatis, yaitu satu panjang gelombang. Selanjutnya ada koheren ataupun sefase dan kolimasi yang tinggi, yang artinya tidak menyebar seperti cahaya pada umumnya. Jenis laser umum yang digunakan adalah CO2 untuk bahan organik dan fiber untuk logam, yang terakhir diode untuk aplikasi yang ringan. Di aplikasi industri sendiri, laser sendiri digunakan dengan bidang manufaktur, perhiasan, seni kreatif, medis, elektronik, karena mempunyai kepresisian yang hingga 0,025 mm. Nah, ini yang tadi saya sebutkan jenis laser yang pada umumnya pada mesin CNC. Yang pertama CO2 laser paling umum seperti untuk kayu, akrilik, kertas, kaca, dan kulit dengan panjang gelombang 10,600 nanometer. Untuk fiber laser sendiri digunakan untuk industri berat, logam, dan material keras. Panjang gelombang itu 1,064 nanometer dan daya tahan yang cukup tinggi. Selanjutnya ada diode laser. Untuk ukuran itu compact, harganya juga terjangkau, cocok untuk para inilah orang yang hobi dan untuk prototipe yang ringan gitu. Lanjut. Nah, untuk apa itu Corelaser sendiri ya? Corelaser itu sebenarnya software tambahan yang diintegrasikan dari dasarnya itu aplikasi CorelDRAW dengan tujuan untuk mengendalikan mesin laser, engraving, dan cutting di mesin CNC secara langsung dari komputer gitu. Untuk persyaratan sistemnya ya seperti biasa bisa kita baca yaitu CorelDRAW X3, 12, X4 atau X5, Windows-nya juga untuk XP dari XP sampai 10. Kemudian USB driver yang pastinya harus mempunyai konektor USB pada laptop dan mesin laser dengan mainboard D1 ataupun R3. Keunggulan utamanya nih apa sih? Ya yang pertama pastinya terintegrasi langsung kepada interface dari CorelDRAW. Juga kita mendukung program ataupun fitur engraving, cutting, dan marking. Review juga bisa dilakukan agar lebih tepat dan lebih yakin lagi sebelum melakukan mode yang kita mau. Dan untuk kontrol kecepatan dan daya laser kita bisa atur secara real time. Selanjutnya untuk fungsi dan fitur Corel Laser, di sini saya jelaskan lebih detail lagi. Engraving ataupun ukir dalam bahasa Indonesia. Mengukir permukaan material dengan membakar lapisan atas secara presisi menggunakan mode raster scan gitu. Selanjutnya ada potong atau cutting. Digunakan untuk memotong material menggunakan mode vektor ya, seperti contohnya untuk akrilik, kayu tipis, dan kain dengan ketebalan tertentu gitu. Selanjutnya ada marking. Marking ini untuk penanda, tapi tidak untuk memotong gitu. Seperti contohnya untuk labeling produk ataupun penomoran. Selanjutnya ada parameter kontrol. Kita bisa atur kecepatan yang saya sebutkan tadi, daya laser, resolusi, dan jumlah pengulangan langsung dari toolbar yang kita sudah punya di Corel Laser. Selanjutnya bisa preview serta kita dapat positioning. Jadi sebelum kita memulai melakukan mode yang kita mau, kita bisa menggerakkan kepala laser secara manual lewat preview. Dan yang terakhir ada mirror ataupun rotate juga, fitur rotasi dan cermin agar kita bisa melihat secara langsung sebelum kita mengirim pekerjaan ke mesin.
Selanjutnya apa itu laser engraving ya? Laser engraving ini proses pengukiran permanen lah menggunakan energi sinar laser yang bersuhu cukup tinggi gitu. Cara kerjanya ya desain kita buat dari Corel Laser, kita integrasi dengan USB, kemudian pada mesin USB kita colok juga kepada mesin CNC dan mesin CNC akan mengikuti perintah yang kita lakukan gitu. Untuk integrasinya ya cukup mudah, kita cukup apa namanya pasang USB ke laptop, kemudian USB juga ke mesin, lalu kita buka device manager. Yang pastikan muncul kompor dan jalankan Corel Draw dan buka toolbar Corel Laser. Untuk konfigurasinya sendiri kita klik tombol mesin properties di toolbar, pilih type mainboard laser B1 ataupun M3 sesuai dengan mesin CNC yang sudah kita gunakan. Kemudian isi device ID sesuai ID di mainboard mesin, set page size, dan klik apply ataupun OK. Mungkin itu saja penjelasan definisi fungsi serta cara mengkonfigurasi. Saya udah masuk ke dalam aplikasinya ataupun software CorelDRAW ini. Di sini sebelum kita bikin desain sederhana ya. Nah, di sini tuh ada kayak ini buat kanvasnya. Kemudian di sini ada yang pertama ada CorelDRAW setting. Kemudian juga ada eh, kita bikin desain terlebih dahulu deh. Kita bikin desain kotak. Terus kita bikin di sini teks. Dan dengan oh, dan untuk memindahkannya ke set and buat seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Di sini ada engraving. Nah, ini di sini ada tulisan nih, engraving machine information not connected ya. Itu artinya belum kepasang di mesin CNC-nya gitu loh. Nah, di sini kan ada setting-settingan. Ini settingannya ikut ini, bentar. Yang pertama, untuk settingan Corel Laser itu seperti ini. Cuttingnya menggunakan offset 0, frame rectangle, river top left, river X0, river Y0, do not back, method allowers, pixel 2, repeat 1, power 75%, laser head step by-nya 0. Oke. Ini grafiknya menggunakan shotgun, do nothing-nya mirror. Kita menggunakan model 6C6879 laser, Liu Studio Labs. Selanjutnya di sini untuk device initialize engravingnya. Oke, untuk engravingnya sendiri kita menggunakan mainboard M2, speed ratio 0, resolution 1000, max speed 450.000, coordinate top left, origin 5000, origin dia itu X dan dia 5000. Patch size X-nya 900.000, patch size Y-nya 600.000. Priority lower priority, admin 0, anti disturb nonaktif, X-rail 100.000 dan Y-rail 100.000, repeat 100 kali, speed 350 mm per second. Device ID-nya ini seperti dilihat. Selanjutnya untuk engraving Corel Laser-nya di sini engraving manager-nya, nah udah cutting Corel Laser-nya juga.
kita atur sesuai dengan yang kita mau. Nah, ini untuk desainnya udah selesai. Di sini ada banyak shape ya. Di sini ada shape rectangle, ellipse, or polygon, basic shape tool juga ada di sini. Nah, ini ada banyak. Di sini juga ada pewarna ya nih. Terus habis itu juga ada polygon, ada pen dan sebagainya. Di sini saya pengen buat ini aja ya, pengen buat ini gantungan kunci. Di sini saya pengen bikin gantungan kunci di sini nih. Nah, di sini caranya yang pertama adalah ketika kita udah connect, mau cutting nih, mau cutting tuh cuma bagian ini ya teman-teman, bagian sini, 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 dan sini. Jadi caranya yang ini dihapus terlebih dahulu, nanti ini kita cutting, setelah kita cutting kita undo lagi, yang ini yang dihapus, habis itu kita engraving yang ini, seperti itu. Nah, kita langsung coba aja lihat praktiknya di ini kan kita udah ya nyoba desain sederhana di Corel Laser. Kita coba langsung ke mesin CNC lasernya. Let's go. Oke, jadi di sini udah masuk ke bagian praktiknya. Nah, di sini ada mesin CNC laser ini. Mesin CNC laser yang dipunya oleh sekolah vokasi ini masih menggunakan akrilik. Nah, untuk menyalakannya kita harus putar terlebih dahulu button merah yang ada di sana. Nah, untuk mesin ini hanya masih bisa di akrilik. Jadi untuk bahan-bahan lain itu belum bisa ya. Seperti itu. Untuk cara pemasukannya itu bisa lewat bawah seperti yang dilihat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk apa namanya? Kita perlu naruh dengan cara tuh yang benar gitu loh. Jadi dipasin gitu. Cara pasinnya itu ini kita masukin lewat bawah seperti yang dilihat. Nah, itu caranya itu antara mentokin ke atas ataupun juga ke sisi pinggir, mentokin ke yang pinggir. Nah, itu terserah kalian ya mau seperti apa gitu. Nah, itu pinggir yang situ gitu. Kalau udah dirasa pas kita nyalain aja. Setelah dinyalakan, nah ini ada kabel USB ya dari mesin CNC ini. Ini posisi laser sudah menyala. Nah, ini langsung dicolok aja ke laptop, ke konektor USB laptop. Itu langsung kita taruh aja. Oke, langsung dicolok dan kita langsung masuk dan konfigurasi ke Corel Laser. Oke, kalau udah sambung, di sini kita setting engraving manajernya, kemudian cuttingnya udah kita setting. Di sini kan ada yang namanya desainnya, display desainnya, preview desainnya. Nah, ini kalau kita pindah, nah ya posisinya bakal ikut pindah di mesinnya. Nah, seperti itu. Kita pindah. Dan untuk perpindahan lasernya sendiri itu hanya bisa X dan Y gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya mode preview. Di mode preview ini kita coba preview cutting. Nah, dia akan nge-preview sesuai ukuran desain yang kita sudah buat gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada preview engraving. Nah, engraving ini dia mengikis ya. Dia yang namanya mengikis eh, desain lah yang kita mau engraving tadi. Itu seperti itu. Kalau mau nanti nyalakan gitu. Setelah itu di sini kita mau engrave ya. Kalau engrave di sini kita pilih yang 25. Nah, di sini yang atas itu untuk plus, yang bawah itu untuk kurang. Nah, di sini ada beberapa tombol untuk konfigurasi dari CNC laser ini mesinnya. Nah, ini ada tombol tes. Tes ini untuk menembakkan laser secara manual gitu. Kita tes. Nah, saat dipencet, nah tuh kelihatan kalau dia memancarkan laser secara manual seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal engrave dulu sebelum cutting. Di sini kalau settingan udah pas, kita langsung aja engraving.
Nah, proses engraving ini berjalan seperti ini nih. Dia bergerak eh, Y gitu, bergerak Y dia horizontal ya. Nah, seperti itu. Dia bergerak ke sisi kanan dan sisi kiri. Dan proses ini juga memakan waktu tergantung desain ya. Kalau desain engravingnya sulit, dia memakan waktu yang cukup lama. Next, kita lanjut ke proses cutting. Nah, di sini masuk ke namanya laser. Nah, di sini kita speed up aja ya karena prosesnya cukup lama. Di sini laser sendiri dia bakal motong yang namanya laser cutting ini bakal motong sisi-sisi pinggiran yang udah kita taruh di desain gitu. Nah, ini udah selesai. Kita tunggu terlebih dahulu lalu kita kita matikan mesinnya ya, seperti itu. Nah, ini digeser aja ya. Nggak usah dimatikan juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, ini kan di sini ada sisi stiker ya. Nah, ini bisa diklopek dulu gitu untuk melihat hasil akhirnya. Oke, jadi ini hasil dari cutting lasernya. Yang di cutting tuh yang kotak ini, kemudian yang di engraving ini tulisan sekolah vokasi dan Universitas Diponegoronya.